Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu viral videonya Ratu E, ya. Dia megang HP dan di HP-nya itu ada foto Tuhan Yesus dan beliau sambil ngomong potong rambutmu itu katanya. Nah, saudara dalam Tuhan, rupanya banyak netizen yang tidak setuju apa yang dia lakukan itu, dan akhirnya mari kita melihat video ini terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, subscribe, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Iya kak, secara pribadi aku memaafkan kakak, aku mengampuni, tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada pengacara juga, sudah mendengarkan semua penjelasan kakak. Dan saya sudah tahu, tapi ya kita sudah buat laporan dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Woi Ratu Entok, lagi panik kan Polda Sumut datang ke rumahmu? Siap-siap ya. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Intinya saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah bagi saya berarti dia banyak dikenal orang karena di Google dia paling atas. Nah dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu karena saya tidak kenal. Selamat malam, kami dari Polda Sumatera Utara dengan Ratu Entok. Ya, boleh ikut kami. Nah, gitulah kira-kira nanti intronya polisi kalau udah ke rumahmu Ratu Entok ya. Karena apa? Mulutmu nggak bisa kau jaga. Jelas-jelas itu fotonya Tuhan agama Kristen. Terus kau ejek-ejek, kau hina-hina, kau bilang-bilang suruh cukur-cukur. Kau yang cukur, ngapain suruh-suruh foto itu cukur, ha? Sekarang udah banyak kali nih organisasi-organisasi yang melaporkan si Ratu Entok ini ke Polda Sumatera Utara. Bagus ya, karena apa? Proses hukum tetap berjalan. Mungkin orang yang beragama Kristen di Indonesia ini melihat videonya mungkin memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan ya. Dan klarifikasimu itu akan sia-sia, nggak guna. Mau sampai jungkir balik kau ke klarifikasi, sampai mulutmu jebol, nggak akan guna. Proses hukum harus jalan dan Polda Sumut harus segera tangkap orang ini karena udah nggak benar ini. Lagian klarifikasi si Ratu Entok ini nggak beres ya kan, harusnya minta maaf, ngaku salah ya kan. Ini malah bela diri, bilanglah katanya di internet tulis rambut panjang keluarnya foto Tuhan Yesus itu, dan bilang juga katanya dia tidak tahu foto itu foto Tuhan Yesus sudah mendunia, semua orang tahu. Banyak kali ceritamu kalau nggak tahu ya kan. Udahlah, jangan banyak cerita, lebih bagus kau minta maaf dan banyak berdoa supaya Polda Sumut nggak ngatok rumahmu ya. Terima kasih. Ratu Entok itu mendapatkan angin segar karena ada yang membela dia, yang seolah-olah bilang kalau memaafkan itu lebih baik daripada kita harus menghukum dia. Negara ini negara hukum. Jangankan di Kristen, di agama manapun diajarkan memaafkan. Tapi hukum tetap berjalan untuk sebuah penghinaan, penistaan, menyakiti hati orang. Kita tidak bisa melangkahi atau mewakili seluruh orang yang tersakiti hatinya untuk memaafkan dia gitu loh. Di sini kalau memang unsurnya masuk, ya kenapa tidak diproses saja? Maafkan ya maafkanlah. Yang tidak mau memaafkan pun ya silakan. Tingkatan keimanan orang kan bukan diukur daripada maaf atau tidak memaafkan, ya kan? Sebaik-baiknya akhlak itu adalah jangan menyakiti, bukan kita harus memaafkan selalu, begitu menurut saya ya. Jadi untuk orang-orang seperti si Irfan ini tidak bisa dikasih hati. Dia harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Gak ada dibela-bela lah, ya keadilan harus berjalan. Untuk si Entok atau Irfan, lu gentle aja, ya tanggung jawab apa yang sudah kau lakukan. Kau kalau mau ngeles, bukan maksudku begini, bukan itu udah nggak lagi. Karena gue nyimpan video-video sebelum lu nangis-nangis itu. Lapor lah katanya kan. Ya sudah, kau hadapi saja dan nggak usah ada yang membela dia ya. Dengan berkata kita harus saling memaafkan, nggak ada itu. Itu naif namanya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Suangro Lumban Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ranto Sibarani, begitu juga dengan kakak saya, Mesta Naibaho, ada juga Korwil GMKI, Arion Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar.
Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal IT, yang kedua penistaan agama dan juga SARA begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Pihak kepolisian terutama kepada Polda supaya laporan kami secepatnya diproses. Pertama ada bantahan. Bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, gak mungkin dia tidak kenal semacam public figure, pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai bang, begitu dia. Ya itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini, potong rambut katanya. Nah, emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu yang keluar. Sementara yang kita searching nggak itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf. Malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya, dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya begitu. Sebenarnya kami secara terbuka sudah memberikan peringatan kepada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini. Tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya atau menurut di Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah menurut kami yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen. Dan mencibirnya, itu jelas ya mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa. Dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling tokoh agama berambut panjang. Nah kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satu pun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikToknya. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia ini. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Kenapa kami harus melapor? Karena ini bentuk edukasi kami bahwa negara ini adalah masih negara yang plural, artinya kita semua diakui sama derajatnya di mata negara. Jadi kami berharap untuk kepolisian juga bisa segera memberikan hukuman agar ada efek jerah, agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Karena hal-hal seperti ini sepertinya simple, tapi sebenarnya ini bisa membelah-belah bangsa kita. Artinya agama adalah hal-hal yang sensitif. Suku, agama, warna kulit juga itu adalah hal-hal yang sensitif. Jangan hanya karena satu orang oknum, kita ini bisa terpecah belah. Jadi kami berkewajiban untuk melakukan ini, melaporkan ini, memberikan efek pelajaran juga kepada pelaku. Nah kami melaporkan pelaku, jadi tidak ada unsur SARA yang akan kami perbuat di laporan kami. Semoga Ratu Entok bisa belajar bahwa moderasi agama itu penting, saling menghormati itu adalah penting. Karena Indonesia ini kita harus mempunyai kerukunan umat beragama, karena Indonesia ini akan lebih berwarna ketika kita saling rukun. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Inilah puncak dari kekesalan kita kepada dia, supaya dia sebagai public figure itu lebih bersikap
berpikir dulu sebelum bertindak. Karena tindakan dia melakukan membuat konten itu sangat menyakiti hati kita ya. Kalau dia menyatakan itu dia tidak tahu siapa yang di-uploadnya itu, siapa yang foto, siapa yang ditunjukkan dia itu, tidak ada rasa pun di manusia di dunia ini tidak mengenal foto Tuhan Yesus. Jadi apapun pembelaan dia menyatakan dia tidak kenal dengan foto itu sangat mustahil. Karena semua manusia biarpun dia ke agama Kristen pasti mengetahui gambar itu. Jadi menurut kami itu adalah unsur kesengajaan dari dia untuk menistakan salah satu agama di Indonesia ini. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu videonya kita sudah simak apa yang boleh kita lihat di video tadi ya, bagaimana Ratu Entok ya didatangi oleh beberapa orang dan memberikan nasihat yang baik ya, bahwa apa yang dia lakukan itu ya mereka maafkan, tetapi ya kalau hukum berbicara biarlah hukum berbicara gitu loh. Nah, semoga ini menjadi pelajaran penting bagi si Ratu ya, supaya di kemudian hari ya tidak melakukan hal yang serupa gitu loh. Karena apa yang dia lakukan di videonya yang viral itu ya menyuruh ya foto Yesus ya, menyuruh foto Yesus untuk memotong rambut. Ya, bagi saya itu tidak kurang terpuji lah ya. Jadi semoga ini menjadi pelajaran untuk tidak dia lakukan di kemudian hari ya. Kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tentu kami memaafkan dan mengampuni beliau ya. Saya pribadi ya memaafkan beliau ya, karena bagaimanapun beliau tidak tahu apa yang dia perbuat ya. Dia tidak mengerti bahwa dia ngomong itu kepada Tuhan Yesus, walaupun itu hanya foto. Tetapi ya tentu saja kami imani bahwa ya Tuhan Yesus pasti melihatnya gitu loh ya. Jadi ya kami tetap mengampuni, sebagaimana kami diajarkan untuk mengampuni, untuk mengasihi gitu loh ya. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kami, memaafkan kami ya. Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya bagi kami. Maka suatu keharusan bagi kami untuk melakukan hal yang sama, juga termasuk kepada Ratu E ya. Ya, semoga dia diampuni oleh Tuhan ya. Ya, semoga dia dimaafkan oleh Tuhan, dan kami tetap mengasihi beliau ya, sebagai ya sesama anak bangsa ya. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah saudara melihat cuplikan video tadi, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan muat di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Nah, berbicara tentang kasih Yesus ya, kita memang diwajibkan untuk mengasihi. Kalau kemudian ya untuk kasusnya Ratu E ini ya, hukum berbicara ya, biarlah hukum berbicara. Tetapi soal kasih, soal mengampuni ya, itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Siapa saja hari-hari ini yang merendahkan Tuhan Yesus, merendahkan iman Kristen ya, kita tetap mengampuni mereka ya, kita tetap memaafkan mereka sebagaimana ajaran Tuhan Yesus yang baik bagi kita, untuk kita mengasihi dan mengampuni ya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingat ke kita supaya kita tetap semangat dalam mengerjakan aktivitas kita, supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, dan supaya kita tetap semangat memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.